Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo. Kami dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tolong segera dievaluasi kinerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta meninjau dan merevisi seluruh kebijakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Beni Ramdhani, karena kami menilai seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sama sekali tidak memberikan manfaat apapun terhadap pelaksana penempatan pekerja migran swasta yang menumbuh kembangkan penempatan secara ilegal dan unprosedural di seluruh wilayah Indonesia akibat peraturan dan regulasi yang diterbitkan seperti Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 yang membebaskan biaya penempatan. 2. Keputusan Kepala BP2MI nomor 214 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020. Dan Keputusan Kepala Badan nomor 72 tahun 2022 sebagai turunan dari Permenko nomor 1 tahun 2002. Permenko nomor 1 tahun 2022. Dan Keputusan Kepala Badan nomor 101, 102, 103 tahun 2022 yang selama ini hanya sebatas seremonial saja dan tidak dapat diimplementasikan di lapangan sebagaimana mestinya. Yang kedua, telah terjadi stagnasi penempatan PMI secara resmi dan prosedural, justru malah menumbuh kembangkan penempatan PMI ilegal dan unprosedural akibat diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020. Kami menilai bahwa Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 telah terjadi kekeliruan, di mana dalam peraturan kepala badan tersebut telah memasukkan 14 komponen biaya penempatan yang harus dibayar dan menjadi tanggung jawab majikan. Untuk itu, kami selaku Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah mengkritisi bahwa dokumen kelengkapan untuk jati diri para bakal calon pekerja migran seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, paspor itu merupakan dokumen negara yang harus dimiliki oleh setiap bakal calon pekerja migran. Setelah bakal calon pekerja migran melengkapi seluruh dokumen negara, maka diperkenankan untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja pekerja migran. Dan dokumen negara Republik Indonesia tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab majikan atau pemberi kerja yang berada di luar negeri. Tentunya menjadi tanggung jawab setiap warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 telah memasukkan biaya pelatihan dan sertifikasi ke dalam komponen biaya penempatan. Seharusnya biaya pelatihan dan sertifikasi dikembalikan kepada instansi yang berwenang menjadi tanggung jawab
Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Latas. Untuk itu, Bina Latas lah yang lebih berperan untuk menentukan kurikulum, silabus, asesmen, bahkan uji kompetensi kelayakan agar para calon pekerja migran menjadi kompeten. Dan ini harus dikeluarkan dari peraturan Kepala BP2MI nomor 9 tahun 2020. Sehingga menjadi tanggung jawab Bina Latas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 39, 40, dan 41 Undang-Undang 18 tahun 2017, di mana disebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini tentunya Bina Latas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia beserta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk itu, kami mohonkan agar evaluasi kinerja Kepala BP2MI segera dilaksanakan demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang selama ini Bapak Presiden perintahkan kepada seluruh pembantu para menteri dan juga termasuk Kepala BP2MI, pejabat tinggi negara setingkat menteri non-departemen yang seharusnya tunduk dan patuh pada perintah Presiden. Dengan tidak dilaksanakannya perintah dari Bapak Presiden, kami menilai Kepala Badan telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk itu, perlu kiranya Kepala BP2MI segera direshuffle bila tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Intinya bagi para pekerja migran Indonesia adalah dapat mengurus kelengkapan dokumen dengan mudah, cepat, dan murah sebagaimana diamanahkan dalam pasal 38 Undang-Undang 18 tahun 2017. Demikian dari kami, Wasekjen 1 Kopnas LPKPK Amri Piliang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.